dan sesama manusia, dan sesama manusia. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not thy compassion, they fade not. As thou hast been, thou forever will be. Summer and winter and springtime and harvest, sun, moon, and stars, their courses above, join with all nature in manifold witness to thy great faithfulness, mercy, and love. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Pardon for sinning, a peace that endureth, thine omnipresence to cheer and to guide, strength for today and bright hope for tomorrow, blessing
Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Setiamu Tuhanku, memahamu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap kau berikan, sehingga aku pun puas lelah. Selamat pagi umat GKI Harapan Jaya yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya setiap kita selalu dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Atas nama Majelis Jemaat kami mengucapkan selamat datang dalam kebaktian penutupan bulan keluarga GKI Harapan Jaya pada hari ini Minggu 25 Oktober 2020. Pemberitaan firman Tuhan di dalam kebaktian minggu ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Alexander Hendrik Urbinas. Setelah pemberitaan firman Tuhan, nanti kita bersama akan menyaksikan tayangan seputar bulan keluarga, baik foto keluarga dari sekolah minggu, kuotes lansia, dan podcast Family Talk dari pemuda. Demikian warta lisan pada hari Minggu ini. Selamat beribadah. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Mari kita berdiri. Saudara-saudara, hari ini kita memasuki penutupan bulan keluarga. Mari bersama-sama kita mengatakan, Pujilah Tuhan di bumi, hai raja-raja di bumi dan segala bangsa-bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. Pujilah Tuhan di bumi, hai teruna dan anak-anak darah, orang tua dan orang muda. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Keagungannya mengatasi bumi dan langit. Mari kita menyanyikan, mari kawan-kawan nyanyi gembira. Mari kawan-kawan
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita memulai kebaktian di hari Minggu ini di dalam sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Umat Tuhan, tema minggu ini adalah keluarga yang memahami firman. Melalui tema ini, kita sebagai umat diingatkan untuk digerakkan mau terus belajar untuk memahami firman Tuhan dalam setiap kesempatan dan berkomitmen untuk diubahkan oleh firman Tuhan sehingga kehidupan pribadi dan keluarga menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik. Marilah kita menyanyikan PKJ 255, Firman-Mu ku pegang selalu. Jalan hidup yang akan datang Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang tua semestinya kita menjadi teladan iman, teladan kehidupan, teladan dalam berbagai macam hal. Namun persoalannya, sudahkah kita sungguh-sungguh dengan penuh tanggung jawab menjadi teladan bagi anak-anak kita? Atau kita terlalu fokus pada diri kita sendiri dan mengejar apa yang menjadi keinginan kita?
Sebagai anak-anak, sudahkah kita menyukakan hati Tuhan melalui taat pada kedua orang tua yang Tuhan anugerahkan? Mari kita renungkan dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, kami sebagai orang tua mengaku pelanggaran kami. Kami seringkali lalai melakukan tugas dan tanggung jawab kami sebagai orang tua. Kami tidak mendidik anak kami dengan benar seperti Engkau ingini. Bahkan, kami kadang asik dengan dunia kami sendiri dan menganggap uang dapat membeli segalanya, termasuk kebahagiaan anak-anak kami. Kami melukai hati anak-anak kami dengan perkataan dan perbuatan kami. Ampunilah kami. Sebagai anak-anak, kami mengakui kesalahan kami. Ampunilah kami, Tuhan. Karena sebagai anak, kami seringkali melukai hati orang tua kami. Ampunilah kami. Karena kami tidak menggunakan masa muda kami dengan baik. Ampuni kami karena kami sering membuat orang tua kami menangis dan bersedih. Inilah doa pengakuan dosa kami. Sungguh Engkau sajalah sumber penghiburan dan penyelamat kami. Engkau mengenal setiap kami dengan setiap pergumulan kehidupan keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri. Saudara, kasih Tuhan merangkulmu dalam pengampunan dan pengharapan, sebagaimana dituliskan dalam Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 9 yang berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebelum masuk dalam pemberitaan firman, mari kita menyanyikan firman-Mu pelita bagi kakiku.
Silakan duduk saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara, sesaat lagi kita bersama akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Mari saudara-saudara kita memohon tuntunan daripada Roh Kudus Tuhan, sehingga kita boleh menerima firman Tuhan dengan baik dan juga boleh melakukannya. Mari kita berdoa. Saat ini ya Tuhan, kami sungguh mengucapkan syukur kepadamu untuk setiap pemeliharaan dan cinta kasih Tuhan bagi kami, bagi keluarga kami. Kami sungguh percaya ya Tuhan bahwa kasih setiamu senantiasa menyertai kehidupan kami, meneguhkan dan menguatkan kami. Di tengah-tengah setiap pergumulan kehidupan kami secara pribadi, keluarga maupun jemaat, maka kami senantiasa membutuhkan pengasihan dan kekuatan yang datangnya daripada Tuhan. Dan salah satu cara kerja Tuhan adalah lewat pemberitaan firman Tuhan yang akan kami terima sesaat lagi. Oleh karena itu ya Allah, kami sungguh memohon Engkau boleh menuntun kami dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami bersama boleh menerima firman Tuhan. Dan bukan saja menerima, kami juga boleh melakukannya di dalam seluruh kehidupan kami. Berfirmanlah atas kami ya Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu, belajar untuk boleh menerima dan juga melakukannya di dalam tuntunan daripada Roh Kudus-Mu. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian bacaan Alkitab kita pada kesempatan hari Minggu ini diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus dalam kesaksian penulis Matius. Matius pasalnya yang ke-22 ayat 34 sampai dengan 46. Mari saudara kita bersama-sama mempersiapkan bagian bacaan Alkitab kita tersebut. Demikian firman Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Katanya kepada mereka, jika demikian bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya? Ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya. Dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap mereka yang membaca, mendengarkan, dan rindu memelihara firman Allah di dalam seluruh kehidupannya. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Saudara, hari ini adalah kebaktian penutupan bulan keluarga. Di tengah-tengah kondisi sekarang ini kita bersyukur bahwa kita boleh tetap melaksanakan bulan keluarga dan ada aktivitas-aktivitas yang sungguh kita percaya juga semakin mempererat di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing dan terlebih lagi di dalam kehidupan kita sebagai keluarga, bagian daripada tubuh Kristus.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kebaktian penutupan bulan keluarga ini, tema kita ialah keluarga yang memahami firman. Saudara, apa sih yang kita lakukan ketika kita berada di dalam waktu luang? Atau kita menyebutnya menghabiskan waktu? Apa yang biasa saudara-saudara dan saya lakukan? Mungkin banyak hal yang kita lakukan. Bisa menjalani hobi, bisa melakukan aktivitas yang tidak bisa kita lakukan ketika kita bekerja dan lain sebagainya. Tetapi saudara, banyak orang ketika mengisi waktu luangnya itu adalah dengan bergadget ria. Tetap sibuk mempergunakan alat-alat komunikasi gawainya. Bahkan ketika dirinya ini sedang berada di dalam keluarga. Sebut saja saudara, saya pernah ketemu dengan seseorang. Ketika saya ngobrol lalu saya bertanya, apa yang paling berharga dalam hidupmu? Kebetulan orang ini sudah berkeluarga. Dan apa jawabannya? Dia mengatakan yang paling berharga buat saya adalah handphone. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, entah jawaban itu adalah jawaban bercanda atau adalah sebuah realita di dalam kehidupan dia. Saya pun tidak ingin menghakimi. Tetapi ini adalah sebuah kenyataan di dalam kehidupan kita. Bahwa relasi kita dengan benda mati itu sebetulnya jauh lebih besar dan kita sangat bergantung kepadanya. Dan tanpa sadar saudara, ini seringkali mengganggu dalam komunikasi kita. Bayangkan saja ketika kita sedang ngobrol dengan anggota keluarga kita di rumah, kita juga masih sibuk dengan handphone yang ada di tangan. Rasanya sulit sekali untuk kita bisa melepas itu. Dan ini juga yang seringkali mengganggu di dalam kehidupan pasangan sebetulnya. Entah pasangan pacaran misalkan atau pasangan dalam pernikahan. Dan ini yang perlu bersama-sama tentu kita boleh memperbaikinya ya saudara ya. Di dalam kehidupan kita. Seorang bernama Bronnie Ware. Dia seorang penulis. Di mana sebelum menjadi penulis, dia juga pernah bekerja menjadi seorang perawat. Di tempat rumah sakit. Yang mana di rumah sakit tersebut saudara-saudara, ia banyak sekali ketemu dengan orang-orang yang sudah sangat tua dan sakit, ya boleh dikatakan hidupnya sudah nggak lama lagi saudara. Dan dia kemudian banyak melakukan percakapan dengan orang-orang yang sudah ada di dalam masa itu. Dalam sebuah tulisannya, dia memberikan sebuah kesaksian. Demikian, salah satu penyesalan yang terbesar yang dia ketemui terhadap orang-orang yang saat itu sudah lanjut usia, sudah sakit, sudah terbatas melakukan kehidupannya. Dia mengatakan bahwa orang-orang tersebut mengatakan bahwa salah satu penyesalan terbesarnya ialah, coba saya lebih banyak menghabiskan waktu dengan keluarga dan orang terdekat saya. Kenapa? Ketika dia masih kuat, ketika dia masih muda, aktivitas yang dilakukannya itu lebih banyak bekerja, beraktivitas di luar rumah. Dan aktivitas kebersamaan di dalam keluarganya itu sangat-sangat minim. Sangat-sangat sedikit. Sehingga orang-orang ini kemudian mengatakan, coba saja kalau ketika dulu dia masih kuat, saya lebih banyak menghabiskan waktu dengan keluarga dan orang terdekat saya. Ya bisa pasangannya. Dan saudara, waktu berkualitas, quality time di dalam kehidupan keluarga kita pada saat ini memang sangat perlu kita tingkatkan. Seringkali kita mau menghabiskan waktu dengan pekerjaan kita. Seringkali kita mau melakukan segala sesuatu untuk atasan kita, untuk rekan kerja kita, untuk teman-teman kita. Tetapi tidak demikian bagi keluarga kita. Kita berani mengatakan nanti dulu atau tidak untuk menghabiskan waktu bersama dengan keluarga. Tetapi sebaliknya untuk rekan kerja, apalagi untuk atasan, untuk pekerjaan, kita tidak mau melakukan itu. Kita mungkin berdalih dengan mengatakan, wah ini kan urusan kerjaan, urusan pendapatan, ini kan urusan kepada atasan, yang gak enak. Saudara, ini persoalan manajemen waktu di dalam kehidupan kita. Dan tanpa sadar akhirnya kita semakin jauh di dalam kehidupan keluarga yang baik. Nah, bagaimana kita ingin mengatakan bahwa keluarga kita itu adalah keluarga yang boleh mengalami pertumbuhan di dalam firman Tuhan, kalau kita tidak mengalami kedekatan satu sama lain?
Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Broniware kemudian menuliskan di dalam bukunya, ada 4 bagian yang dirasa olehnya dalam pengalaman dia ya. Ketemu dengan berbagai macam keluarga, ketemu dengan berbagai macam orang yang punya masalah keluarga. Dia mengatakan ada 4 hal yang penting untuk dilakukan di dalam membangun sebuah kehidupan keluarga. Yang pertama dia mengatakan waktu yang cukup bersama keluarga. Waktu yang cukup. Waktu yang berkualitas. Bukan sekedar beberapa jam tapi nggak berkualitas. Tetapi bagaimana kita bisa membangun waktu yang berkualitas di dalam kehidupan keluarga kita, saudara. Oleh karena itu mari, bulan keluarga ini boleh menjadi momentum buat kita untuk bukan hanya merefleksikan, tetapi juga kita belajar untuk berkomitmen. Oh, kalau selama ini waktu yang saya sediakan untuk keluarga saya ini hanya waktu sisa. Oh, selama ini saya lebih banyak menghabiskan waktu, menyediakan waktu untuk hal yang di luar keluarga. Mari kita punya waktu yang sangat khusus. Dan marilah kalau di dalam waktu khusus itu kita juga bisa membatasi diri kita. Yang gak harus handphone kita lihat terus kan. Kita bisa berkomunikasi dengan setiap anggota keluarga kita. Yang kedua dia mengatakan dapat teman bicara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kasus-kasus perselingkuhan di dalam kehidupan keluarga, itu bukan hanya orang mencari yang wajahnya lebih tampan atau lebih cantik misalkan. Tetapi seringkali karena dia tidak mendapatkan teman bicara di dalam kehidupannya. Anak-anak remaja yang mengalami krisis di dalam kehidupannya, itu juga rata-rata karena dia tidak mendapatkan teman bicara yang baik dari keluarganya. Sehingga ia mencari di luar rumah. Lalu ketika ia mencari dia tidak mendapatkan orang yang tepat atau mengarahkan dirinya kepada orang yang tepat. Mending kalau dia dapat teman bicara itu orang gereja misalkan. Orang yang juga takut Tuhan. Orang yang bisa mengarahkan dia. Orang yang juga bertumbuh di dalam firman Tuhan. Nah kalau enggak, saudara. Nah ini yang seringkali kemudian membuat orang menjadi salah dalam mengambil keputusan. Atau seringkali kita sebut sebagai salah bergaul. Yang ketiga, Broniware mengatakan bergurau bersama. Saudara, ada waktunya kita bisa bersama-sama dengan keluarga, kita bisa ketawa, kita bisa cerita, kita bisa sharing. Nggak perlu kita membicarakan hal-hal yang serius saja. Pertemuan keluarga bukan identik dengan kita ketemu lalu membicarakan hal-hal yang berat, hal-hal yang kompleks. Ya cukup kita ngobrol, kita ketawa, kita bergurau, kita bercerita. Si anak bisa bebas bercerita, orang tua juga bisa saling bersenda gurau, bisa berpelukan. Nah kondisi ini kan saudara, yang sangat jarang sekali terjadi di dalam kehidupan kita. Akhirnya rumah itu hanya menjadi tempat kita tidur dan beristirahat saja. Bukan menjadi tempat kita berinteraksi dan bertumbuh. Bahkan kita merasa bahwa di dalam rumah itu kita tidak nyaman. Karena tidak ada ruang-ruang tersebut saudara. Yang ada di dalam kehidupan kita. Yang keempat dia mengatakan saling membantu sesama anggota keluarga. Ini yang di dalam persekutuan lalu kita juga belajar support system in family. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, peran keluarga adalah kita bisa saling membantu. Bukan saling menghakimi, bukan saling menyudutkan, apalagi membiarkan. Kita belajar bisa saling membantu sesama anggota keluarga. Jangan saudara kita gampang bantu orang di luar rumah, kita gampang bantu orang lain. Supaya apa? Supaya kemudian kita dinilai orang baik. Tetapi kalau di dalam rumah ya kita nggak begitu. Kita menjadi diri kita yang asli sesungguhnya. Dan di luar rumah kita menjadi pribadi yang ditutupi oleh topeng. Saudara, mari kita belajar membantu sesama anggota keluarga. Ya saudara, sekali lagi ada 4. Waktu yang cukup bersama keluarga, bisa menjadi teman bicara, bisa bergurau bersama. Lalu yang keempat, yang terakhir tadi, saling membantu sesama anggota keluarga. Tapi hari ini saya ingin menambahkan apa yang dituliskan oleh Broniware ini dengan satu hal yang paling penting dan jauh lebih dasar lagi. Apa itu? Ini tema kita saudara. Bagaimana kita bisa memahami firman, lalu juga menghidupi firman. Tema kita saudara bukan keluarga yang mendengar firman Tuhan. Bukan hanya mendengar, tetapi keluarga yang memahami firman. Kenapa? Kalau kita mendengar, sama seperti ini saudara, saudara bisa mendengarkan apa yang saya katakan. Saudara bisa dengar, orang baca Alkitab kita bisa dengar. Tetapi belum tentu saudara kita itu memahami.
Nah, oleh karena itu hari ini kita ingin belajar bersama bagaimana keluarga bisa memahami firman. Dan ini jauh lebih dasar, ini jauh lebih penting di dalam kehidupan keluarga kita. Seorang bernama William Tiptree, dia mengatakan demikian, saudara. Children, take more notice of what their parents do than what they say. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kalau kita ingin supaya anak kita itu biasa berdoa? Bagaimana kita ingin anak kita itu terbiasa membaca berita firman Tuhan? Bagaimana kita ingin agar anak kita itu bertumbuh di dalam firman Tuhan? Kalau kita sendiri sebagai orang tua tidak memberikan contoh itu di dalam kehidupan keluarga. William Tiptree mengatakan, dan saya setuju dengan kalimat ini, bahwa anak-anak itu merekam, belajar dari apa yang dilakukan oleh orang tua ketimbang apa yang dikatakan sebetulnya. Dan dengan demikian, kita tidak perlu repot untuk mengatakan ini dan itu. Sebetulnya dengan cukup kita melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita. Bicara kita bertumbuh di dalam firman Tuhan, memahami firman Tuhan, maka hal itu pertama kali harus sangat dilakukan oleh orang tua. Otomatis, saudara, anggota keluarga yang lain juga akan melakukannya, akan melihat, akan mencontoh, akan terbiasa. Saudara, berdoa itu bukan tentang siapa yang jago untuk merangkai kata-kata. Kalau dalam pertemuan yang lebih banyak orang, misalkan, aduh aku nggak pede nih untuk berdoa, aku nggak bisa. Pernah mendengar ya, orang bilang dia tidak bisa berdoa. Mungkin lebih bukan tidak bisa, saudara. Tidak percaya diri saja. Tapi kan pasti pernah berdoa dong sendiri. Pribadi, doa pribadi kan pasti pernah dong, saudara. Orang yang mengatakan demikian. Pasti bisa kan? Nah, di dalam kehidupan keluarga kita juga demikian. Jangan kemudian salah satu anggota keluarga, entah si bapak, entah si ibu, mengatakan bahwa aduh jangan papa deh, aduh jangan mama deh, mama gak biasa berdoa. Jadi hanya satu anggota keluarga saja yang berdoa. Ini bukan tentang seberapa indah kalimatnya, saudara. Karena Tuhan pasti tahu, Tuhan bisa memahami. Tetapi kita ingin membangun bagaimana setiap anggota keluarga itu bisa bertumbuh di dalam firman. Bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Dan ini yang dilakukan di dalam tradisi orang Yahudi, orang Israel sejak zaman dulu. Ulangan pasal 6, ayat yang ke-7 mencatatkan demikian. Haruslah engkau mengajarkan firman ya, berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi dilakukan, diajarkan dalam setiap kesempatan kita. Nah, saudara, bagaimana kita mau mengajarkan mereka? Kalau kita sendiri tidak pernah bertumbuh, bagaimana kita mau mengajarkan mereka? Kalau dalam percakapan kita dengan anak-anak kita, kita masih sibuk terus dengan gadget di tangan kita. Saudara, rasanya kita perlu belajar untuk ngatur waktu saat ini. Untuk bangun waktu berkualitas. Kadang-kadang kita mendengarkan firman Tuhan saja kita nggak bisa tahan ya. Sibuk terus. Saudara, ini nggak lama kok. Tapi ini kan sebagai wujud, bukan untuk menghormati ibadah yang udah capek-capek dipersiapkan, direkam ini, saudara. Proses editingnya repot, mixingnya repot, bukan. Tapi kita ingin belajar bagaimana menghargai, menghormati Tuhan. Sikap hormat kita kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Demikian juga di dalam kehidupan anggota keluarga. Karena setiap anggota keluarga adalah hal yang dipercayakan Tuhan. Sehingga jangan sia-siakan waktu. Sehingga kita nanti hidup dalam penyesalan, saudara. Bagian bacaan Alkitab kita dalam Matius 22 ayatnya yang ke-34 sampai dengan 46. Memunculkan satu buah pertanyaan dari seorang ahli Taurat yang bertanya, guru hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Lalu Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Hal ini juga tertuang di dalam Ulangan pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Kenapa? Kita mengasihi Tuhan harus dengan segenap hati. Kenapa? Hati itu bicara sesuatu yang jujur, sesuatu yang tulus, sesuatu yang bukan pura-pura. Kita bisa pura-pura dengan orang lain ya, misalkan. Tetapi hati itu tidak bisa berpura-pura.
Dan dengan demikian kasih juga bicara bagaimana kita bisa dengan segenap hati, dengan ketulusan, dengan kejujuran, dan dengan segenap jiwamu. Fisik saja nggak cukup, saudara, untuk mengasihi Tuhan. Karena di dalam keselamatan kita, saudara, ini bukan fisik kita yang selamat, tetapi roh dan jiwa kita. Saya pernah ditanya, saudara, oleh orang yang mengalami kedukaan ketika sanak keluarganya meninggal, hilang di dalam karamnya sebuah kapal. Bagaimana ini? Tubuhnya tidak diketemukan. Dan ini kan jawabannya, saudara, bahwa yang memang diselamatkan itu bukan tubuh, tetapi roh dan jiwa. Sehingga kita perlu mengasihi Tuhan dengan roh dan jiwa. Lalu dengan segenap akal budi. Saudara, banyak orang yang saat ini mempergunakan akal dan budinya. Ya mungkin dia pintar, ya mungkin dia cerdas di dalam akademis atau di dalam pekerjaan. Tetapi belum tentu hal yang sama juga dia pakai untuk mengasihi Tuhan. Oleh karena itu kita perlu belajar mempergunakan akal kita untuk bisa mengasihi Tuhan. Untuk menyadari bahwa kita itu terbatas, saudara. Tidak bisa semuanya mempergunakan nalar saja. Dan Yesus kemudian mengatakan, yang kedua itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yang Yesus katakan ini juga muncul di dalam Imamat 19 ayat 18. Yang mengatakan demikian, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah engkau menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu. Ini kan bicara, jangan kita tuntut balas, jangan kita taruh dendam. Di dalam anggota keluarga kita juga kita belajar demikian, saudara. Jangan kita tuntut membalas, jangan kita menaruh dendam. Mereka bukan orang lain, mereka adalah anggota keluarga kita. Karena itu kita perlu belajar untuk mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Kalau kita bisa mengasihi diri kita sendiri, maka mari kita juga belajar mengasihi sesama kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada penutupan bulan keluarga ini, marilah kita boleh menjadi keluarga yang bukan hanya mendengarkan firman, tetapi juga boleh menghidupi, karena kita sudah memahami firman Tuhan. Dan keluarga kita adalah keluarga yang bukan terasing satu sama lain, tapi bisa menghargai satu sama lain. Mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita boleh menjadi keluarga yang hidupnya adalah memberitakan firman Tuhan. Selamat hari Minggu. Selamat merefleksikan seluruh tema-tema di dalam bulan keluarga ini, di dalam kehidupan keluarga kita. Selamat untuk boleh menjadi keluarga yang diberkati dan juga boleh menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati setiap Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Berbahagia
Umat Tuhan, marilah kita berdiri. Dengan mengingat janji baptis kita, marilah kita menyatakan iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli secara bersama-sama dengan menyatakan demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari kini kita bersama masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami datang di dalam pengasihan Tuhan saat ini, mengucap syukur untuk setiap pemeliharaan dan cinta kasih Tuhan atas kami. Kembali kami berdoa ya Tuhan bagi setiap orang yang mungkin mengalami kelemahan tubuh. Kuatkan mereka, demikian juga keluarganya. Kami juga berdoa untuk setiap mereka yang bersuka cita, baik pada hari ini maupun hari-hari ke depan, di mana mereka berulang tahun. Tuhan boleh pimpin di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap orang yang bergumul di dalam mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, di dalam kehidupan pekerjaan, di dalam kehidupan keluarga, bagi pembelajaran jarak jauh bagi anak-anak, baik bagi mereka juga yang melakukan kuliah, baik bagi mereka juga yang melakukan aktivitas apapun di rumah tangga. Tuhan boleh senantiasa tolong kami, berkati kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap persoalan-persoalan di dalam setiap keluarga kami. Kami tahu bahwa kami tidak pernah terlepas dari persoalan dan masalah. Tolong kami ya Tuhan, supaya Engkau boleh senantiasa memberkati kehidupan kami, supaya Engkau boleh senantiasa menopang kami, supaya Tuhan boleh menguatkan kami. Jika ada keluarga-keluarga yang mengalami kekeringan dan kekosongan, tolong kuatkan ya Tuhan di dalam pengasihan Tuhan. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan untuk gereja-Mu GKI Harapan Jaya di dalam setiap pelayanan yang dilakukan. Doa juga ya Tuhan untuk setiap jemaat atau gereja lain yang juga bergumul pada saat ini. Dan kami juga berdoa ya Tuhan terlebih lagi juga untuk bangsa dan negara kami. Ketika kami bersama-sama berada di dalam masa pandemi saat ini, doa kami untuk situasi sosial, politik, ekonomi, negeri kami, bahkan dunia ini, boleh kami bisa berangsur-angsur pulih. Khususnya ketika kami menghadapi pandemi saat ini, biarlah Engkau boleh senantiasa menolong dan menguatkan kami. Ya Allah, ada banyak hal yang akan kami lakukan di dalam seluruh kehidupan kami. Biarlah Tuhan boleh senantiasa menopang kami, dan kami boleh menjadi pribadi, keluarga dan jemaat yang senantiasa menghidupi firman Tuhan, karena kami sudah memahaminya di dalam tuntunan daripada Roh Kudus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kini kita akan masuk dalam pelayanan persembahan. Untuk persembahan minggu ini atau persembahan bulanan, umat dapat memberikan persembahan melalui transfer bank dengan nomor rekening di bawah ini. Marilah dengan penuh sukacita kita menyatakan syukur kita dengan mengingat firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 107 ayatnya yang ke-21 sampai dengan 22. Demikian firman Tuhan. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Kita akan mengiringi persembahan dengan menaikkan pujian segala puji syukur.
Mari saudara-saudara, kita bawa persembahan ini di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah, kami bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kini kami membawa sebagian dari apa yang telah Tuhan berikan dalam hidup kami sebagai persembahan kami. Terimalah persembahan ini dan pakailah menjadi alat kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, hiduplah dengan semangat cinta kasih di dalam setiap rumah kita. Kiranya kekuatan Roh Kudus meneguhkan kita agar hidup dalam kasih. Cintailah dan layanilah tiap anggota keluarga akan yang lain. Teruslah berbuah manis bagi kemuliaan Tuhan. Kini, mari kita menaikkan pujian perubahan besar. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Saudara-saudara, dengan penuh sukacita, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin.